firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekarang, Dan Lukas misalnya. dengar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Saya turunin ya. Itu bukan sabda Yesus. Pada mulanya adalah firman, itu bukan firman Tuhan. Itu himne Plato. Sekarang, Lukas menulis Lukas 1, Lukas 2 dan seterusnya. Terus kisah para rasul 1 dan seterusnya. Ada banyak tulisan Lukas di mana tertulis bahwa Lukas menerima wahyu dari Tuhan. Tertulis di mana? Oke, saya mau jawab ya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, apa yang Yesus janjikan? Aku akan apa? Mengutus rohku dan inilah ya roh Allah yang mengilhami mereka ketika mereka apa? Menulis akan surat Injil-Injil itu. Tolong tunjukkan di mana Lukas diilhami roh Allah, di mana? Segala tulisan yang diilhamkan itu segala yang saya tanya, yang diilhamkan Allah memang di mana saya tanya, mendidik, di mana tertulis bahwa Roh Kudus datang kepada Lukas? Di mana? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, jadi apa yang mereka tulis itu kalau itu diilhamkan dari Allah, berarti Roh Kudus datang kepada Lukas. Itu tertulis di mana? Tadi saya sudah katakan ayatnya, segala tulisan yang diilhamkan. Iya, tahu Pak. Saya walaupun tidak ada ayat itu, kita tahu semua yang dari Allah itu pasti ilham. Masalahnya mana tertulis bahwa Roh Allah datang ke Lukas? Di mana tertulis itu? Apakah juga di Al-Quran Anda tertulis bahwa Allah datang kepada Muhammad? Jangan ke Al-Quran dulu, jangan ke Al-Quran. Jangan ke Al-Quran dulu. Jangan ke Al-Quran dulu. Apakah Allah berbicara langsung kepada Muhammad atau siapa? Sekali lagi saya katakan, jangan ke Al-Quran dulu. Apakah ada Allah langsung berbicara kepada Muhammad? Kalau langsung ke Al-Quran itu menandakan bahwa Anda tidak berdaya. Kalau Anda belum menjawab, lantas ke Al-Quran. Saya tadi sudah katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan adalah. Betul Pak, betul. Saya pun bisa mengatakan semua yang ditulis oleh sahabat Rasulullah yang diilhamkan oleh Tuhan itu adalah benar. Saya juga bisa mengatakan begitu. Sekarang buktikan bahwa Lukas didatangi oleh Roh Kudus. Itu tertulis di mana? Gitu loh Pak. Tadi saya sudah katakan 2 Timotius 3:16. Jadi segala tulisan itu tidak salah Bapak. Itu tidak salah. Segala tulisan yang diilhamkan. Nah sekarang mana buktinya tulisan Lukas itu diilhamkan? Mana bukti dalilnya? 2 Timotius 3:16. Itu lagi ya Allah ya Karim. Itu lagi. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Tuhan itu jawabannya bahwa tidak ada. 2 Timotius 3:16. 2 Timotius itu menerangkan segala tulisan yang diilhamkan. Nah sekarang mana bukti bahwa tulisan Lukas itu diilhamkan? Itu berarti mana dalilnya? Lukas mendapat. Itu sudah jelas. Itu berarti ketika Lukas menulis dia diilhamkan oleh Allah, karena jelas-jelas mana bukti? Mana buktinya dia diilhamkan? Segala tulisan. Astagfirullahaladzim. Bermanfaat untuk. Berarti yang dituliskan oleh Barnabas juga diilhamkan. Yang dituliskan oleh Filipus juga diilhamkan. Betul. Kenapa ditolak gereja tulisan mereka? Terus kenapa tulisan mereka ditolak? Kenapa tulisan mereka ditolak, Pak? Kenapa?
Siapa Yang yang Kalau tolak? tul- yang kalau ditolak. segala tulisan kalau segala tulisan itu diilhamkan, kenapa tulisan Filipus ditolak? Kenapa tulisan daripada Barnabas ditolak? Ditolak. Yang maksud kamu Injil palsu? Loh, kenapa Anda bisa Maksud kamu mengatakan palsu? Nah, itu ditulis juga. Kan Oke, segala yang saya ditulis mengatakan- katanya, segala yang ditulis itu diilhamkan katanya. Nah, kenapa Anda mengatakan itu itu yang palsu? Semua teruji oleh kebenaran, Kenapa bro. Injil Thomas? Itu semua Kenapa- teruji oleh kebenaran. Itu semua Kenapa terima. Injil Thomas? Kenapa Al-Quran Injil pun Barnabas tidak tidak diakui? Karena itu adalah Injil palsu. Dari Karena mana itu Anda adalah bisa Injil mengatakan itu palsu? Apa yang membedakan dengan kitab Anda dengan kitab mereka? Oke, yang membedakannya adalah tidak mengakui Yesus Kristus. Injil Thomas. Injil Thomas ditulis dalam bahasa apa, saudara? Bahasa meong, bahasa meong. Bahasa Ibrani? Kenapa? 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 Yaitu tidak ya, Injil ini adalah dikatakan palsu karena tidak Dia sesuai tidak menggunakan dengan- bahasa Yunani. karena tidak sesuai dengan sesuai faktanya. dengan- contoh ya, contoh. Ketika mereka menulis Aduh, Injil Barnabas, contoh ya, ini contoh satu kasus. Ya. Ada suatu peristiwa ketika Yesus pergi di suatu tempat, sebetulnya di sana tidak ada laut, tetapi Injil Barnabas mengatakan bahwa Yesus naik sebuah perahu. Sedangkan di sana tidak ada danau ataupun tidak ada laut. Nah, ini menyatakan bahwa si penulis tidak Contoh, mengetahui buktinya geografis, tertulis ya. tertulis di mana di Injil Thomas itu? Tertulis di mana? Ya, Injil Thomas berapa? Thomas berapa? Ya. Yang berikut Ya, lagi. Thomas berapa? Yang berikut. Thomas berapa, Pak? Sebentar. Di Thomas Yang berapa? berikut. Yang Di berikut. Barnabas berapa? Sebentar. Yang berikut, yang Injil palsu. Isa membuat burung. Isa membuat burung di Al-Quran Anda. Kemudian di Injil Thomas itu ada Isa membuat burung. Dan Oke, dengan baik. fakta ini Oke. bahwa Al-Quran Anda hanya Oke. mengutip saja. Oke, saya tanya. Oke, saya tanya. Apa yang Yesus lakukan menurut Bible pada usia 15 tahun? Tidak tercatat. Tidak tercatat. Bagaimana kalau pada saat usia 15 tahun itu ternyata dia membuat burung dari tanah? Tidak tercatat. Ya, tidak tercatat. Jadi nggak enak saya. Empat Jadi nggak Injil- enak. empat Aduh, Injil- parah. Ya, 4 Injil mengatakan bahwa Yesus tidak pernah membuat burung. 4 Injil mengatakan bahwa Yesus tidak pernah membuat burung. Tetapi Nah, datang sekarang pada Injil palsu bahwa Isa membuat burung. Apakah keempat kitab saudara Signal putus-putus. usia 13 tahun sampai usia 29 tahun lengkap ceritanya? Tidak Suaramu bang, nggak jelas. Apakah di dalam karangan buku Anda yang 4 ini, ya, apakah di buku karangan mereka ini lengkap sejarah kehidupan Yesus usia 12 sampai 29? Tidak tercatat. Awesome. Nah, udah. Terus kenapa Anda mengatakan bahwa membuat burung dari tanah liat itu adalah salah, palsu? Bagaimana kalau yang diceritakan itu adalah hal yang tidak diceritakan di kitab saudara? Karena yang itu adalah merupakan Injil palsu, ya, Injil palsu yang muncul berabad-abad kemudian, berapa abad kemudian. Loh. Kitab Lukas itu kapan? Kitab Lukas kapan ada, Pak? Jadi dengan demikian bahwa Al-Quran Jadi itu dengan cuma demikian. kutip dari Oke, Injil silakan palsu. dilanjut yang lain. Ya. Jadi gini ya, Silakan. saya tambahkan sedikit. Katanya Bapak tadi mengatakan bahwasanya Lukas itu menulis dengan Roh Kudus. Nah, Ya, saya akan itu Bang coba Bapak buktikan bahwasanya Lukas itu menulis dengan Roh Kudus. Terlalu Dalam eho, Lukas, Bang Sidik eho, terlalu ehonya oke. tinggi, Bang. Di dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Silakan Abang buka, Bapak buka dan silakan coba dikatakan Lukas itu ditulis di dalam 5 kitab Musa. Silakan Bapak tunjukkan datanya.
Silakan. Per. Mending kamu tidur dulu aja, Per. Udah tengah malam, Per. Silakan Per. Lukas 24, 44, 45, 46. Silakan. Karena kan menulis Lukas menulis dengan Roh Kudus kan. Silakan. Coba Bapak buka itu. Lukas 24 Suaranya bergema, Bang Sidik, suaranya terlalu bergema. Lukas 24, 44, 45, 46. Ya. 4 ayat 46. Ada di kamar mandi mungkin. 46. 44, 45, 46. Silakan, Pak. Nah gitu Bang Sidik ya. Sip. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kemudian apa? Sampai ayat berapa? Sudah baca, Pak? Ya, terus 45, 46, Pak. Lalu aku membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Suaranya kecil Katanya- banget Bang pengikut, gedein dong, semangat, ayo. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. 46 kan? Iya. Jadi di sini gini, katanya kan Lukas ini penuh Roh Kudus menulis nih. Ada tertulis demikian Mesias. Mesias ini siapa, Pak? Yesus ya. Harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Silakan di dalam kitab Taurat Musa ini di mana, Pak? Tertulis 3 hari ini. Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Silakan. Kalau nggak bisa Bang Jul, kasih Bang Jul. Kalau nggak bisa, Bang pengikut ya, Bang Memang Jul. nggak ada itu, nggak ada. Lukas salah tulis. Lukas salah tulis. Tetapi memang ya dalam nubuatan tentang Yesus ada di dalam kitab Kejadian itu. Ya. Ada ya, silakan tunjukkan. Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini Mesias Yesus ya, silakan. Mana, Pak? Cari di kitab para nabi, Mazmur dan Taurat. Ada nggak tertulis kayak gitu? Kalau nggak Iya, ada berarti Lukas salah tulis. Tidak diilhami oleh Roh Kudus. Kabur Roh Secara Kudus itu. letterlek ya, secara letterlek memang tidak ada. Secara Berarti Lukas bohong. Berarti Roh Kudusnya nggak berfungsi. secara letterlek tidak ada, tetapi pengorbanan Yesus memang sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi. Berarti Lukas menulis tidak diilhami oleh Roh Kudus, gitu. Katanya Roh Secara Kudus. letterlek tidak ada. Saya nggak Secara berbicara letterlek, letterlek Pak. Nggak berbicara Tapi letterlek. ada Dari tadi Bapak tentang ngotot. apa? Lukas dipenuhi Roh Kudus. Tentang- Lukas dipenuhi. tentang Setelah ditanya, Yesus tentunya. nyungsep. Roh Kudus nyungsep. Secara letterlek tidak ada, tetapi secara implisit ada. Berarti tidak di sini Tentang saya nggak berbicara pengorbanan letter. Di Yesus. sini tidak ada, betul? Ya. Tidak ada. Berarti Lukas ini dipenuhi apa ini? Penuhi roh apa ini? Roh apa? Roh nyungsep atau roh apa? Ya, secara letterlek memang tidak ada. Katanya Lukas dipenuhi Roh Kudus menulis nih dari tadi saya lihat Betul. Bapak ini. Ya betul. Ya, Nah, betul. terus ini nggak terbukti ini Itu kan gimana? Secara letterlek tidak Iya. ada. Iya tidak ada. Berarti Lukas yang menulis ini tidak ada Roh Kudus ya, betul? Tetap yang menulis Mana kalau memang dia punya Roh Kudus menulis ini mana tertulis? Di Bang dalam Sidik kitab nggak boleh Musa mana? begitu. segala tulisan yang Meong. dilakukan alam memang Jujur aja, bermanfaat Per. untuk Jujur, Jujur Per. aja lah, Fer. Aduh, Pak Fer ini Jujur. lari-lari kabur-kabur. letterlek tidak secara letterlek Iya. ada ya, Terlek. kita baca juga di biasanya itu ada ya. Ya berarti tidak ada ya. Tidak ada. Berarti dipastikan ini Lukas tidak dipenuhi Roh Kudus, ya kan? Ini namanya si Peri ini lagi masa mau Alkitab bolo. itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Iya, buktinya mana? Coba Bapak buktikan ini. Apapun yang dituliskan Alkitab, apanya yang kamu buktikan? Ya, silakan Bapak jawab tadi. Udah jelas Mungkin tadi. iya, lempar pengikut Ferry ini udah. Silakan Pak Joel jawab.
Oke. Dari tadi Tadi gontok-gontokan udah Bapak ini. jelas. Roh Kudus katanya Lukas. Setelah ditanya, wah kemana nih Roh Kudus ini waktu penulisan ini di Lukas? Kabur. Oke. Tadi kan kita sudah jelaskan di 2 Timotius 3 ayat 16 itu sangat jelas. Ini tuh, Ini Lukas, ini udah tahu-tahu ini Lukas. Ini Lukas, Lukas. Ini Lukas. Silakan dokter. izin baru saya ngomong ya. Silakan dokter. Lukas menulis Bang, dengerin dulu ya. Dengar dulu. Lukas menulis Yesus menderita dan Apanya? bangkit di hari ketiga. Dengerin dulu supaya kamu jawab dengan benar. Lukas menulis yang diilhami oleh Roh Kudus. Ada tertulis di kitab para nabi, Mazmur dan Taurat, Yesus menderita dan bangkit di hari ketiga. Coba cari kata seperti ini di kitab Mazmur, para nabi dan Taurat. Kalau tidak ada berarti Lukas tidak diilhami Roh Kudus. Begono loh ceritanya. Aku yang jawab, Bang Hendy. Oke, kita kasih mungkin dulu tadi jawabannya. Balik kita kasih jawaban ketika ada bertanya. Jangan dulu dicampuri Bu, jangan dulu, biar dulu ini dia kelar dulu. Ya. Silakan. Kalau tidak ada Ntar dulu. Kalau tidak ada tertulis demikian di kitab para nabi, Mazmur dan Taurat, artinya sekali lagi saya ulang, Lukas tidak diilhami Roh Kudus karena tulisannya tidak sesuai dengan data dan fakta. Bagaimana ceritanya? Oke, aku boleh aku ya sedikit ya. Udah selesai ya. Aku ya. Aku dulu lah. Oke, tadi kan dia bertanya bagaimana tentang Al-Qur'an diturunkan ya. Aduh, Bu Rama jangan pindahin topik dulu. Jangan biarin Biar dulu. aku dulu. Jangan Jangan dulu. dulu. Bang Bunda. Oke. Jangan dulu pindahin topik ntar. Gimana Saya nih mau jawab teman-teman? dulu ya. Oke. Saya mau jawab. Jangan ada yang Jadi ribut ya. tentang Mesias yang akan datang itu, kita bisa baca di dalam Kejadian 49 ayat 10, yaitu kedatangan Kagak Silo, ada, yaitu Mbak. pemadaman. Sebentar. Kemudian di Bilangan 24 ayat 17, kedatangan bintang dari Yakub. Kemudian Bukan Ulangan itu, 18, salah itu, sebentar, tidak tertulis ayat 18 begitu. tentang Tidak tertulis nabi begitu. seperti Musa. Tidak tertulis begitu. Mika 5 itu Bethlehem dinyatakan sebagai tempat lahirnya. Yesaya Inilah ayat yang- ini 14 lahir dari seorang perempuan muda akan dinamai Fer, Immanuel, nerangin yang lagi cabai, artinya Allah Fer. beserta kita. Ya. Aduh, Nubuatan, parah. nubuatan Yesus itu ada di kitab Perjanjian Lama para nabi. Ya. Lu nggak ngerti bahasa Indonesia, Fer. Saya ulang lagi ya. Lukas menulis. Ya, Lukas menulis yang Iya, saya diilhami tahu Roh Lukas Kudus. menulis, iya. Menurut Anda, dengarkan dulu. Di sana tertulis di kitab para nabi, Mazmur dan Taurat, ya. Yesus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Coba Anda cari di kitab Musa, Mazmur dan para nabi. Lu cari itu. Yang kau dapat tadi itu adalah pisang yang tidak termakan gitu loh. Nggak nyambung, bro. Yang nyambung dikit apa? Itu nubuatan tentang Yesus ya. Jadi dari Nggak nubuatan, bukan nubuatan. ya itu termasuk Ini yang namanya juga nubuatan dari Yesus. masih ada. Ini sudah terjadi menurut Lukas. Karena Lukas menulis itu, kitab para nabi sudah ada. Mazmur sudah ada, Taurat sudah ada. Lukas menulis, kata Lukas, di Taurat, di Mazmur, di kitab para nabi, di sana ada tulisan Yesus menderita bangkit pada hari ketiga. Lu cari tulisan di situ, di sana, di sini, di sana, di sono gitu loh. Bang ini gak sopan ya, Mel. Nah, kalau nggak ada itu taruh dulu. Kalau nggak ada itu artinya, kalau nggak ada itu jangan selalu bunyi-bunyi live ya. Kalau nggak ada itu artinya adalah Lukas tidak diilhami Roh Kudus. Artinya Lukas ngarang, salah tulis dia. Benar loh. Error dia tulisannya. Tadi kan saya sudah katakan secara letterlock tidak begitu, tetapi tetap ada. Ya, kalau nubuatan tidak ada, ya tentang udah, Yesus diam, yang udah akan selesai. menderita. Iya. Ya. Ya udah kalau tidak ada berarti nggak ada, udah selesai. Katanya ada tertulis. Silakan Bunda. Tertulis di mana? Contoh nih ya, di Jalan Sudirman,
Pas lampu merah ada tertulis dilarang belok kiri. Pas saya ke sana bener ada. Ya gitu ya. Di dalam Mbak Yani, di sana ada tertulis dilarang merokok. Pas saya ke sana bener ada tulisan itu. Begitu juga Anda cari di Mazmur, Taurat, para nabi tertulis yang diterangkan oleh Lukas. Begitu maksudnya. Udah loh. Ngono loh. Saya kasih contoh lagi di Makassar. Ada tertulis di Bili-Bili, Kabupaten Goa, belok kiri naik ke rumah Hobbit. Pas saya ke sana ada bener petunjuknya naik ke rumah Hobbit. Tempatnya Bang Yuma. Jadi berarti saya ini diilhami oleh saya sendiri. Karena saya pernah ke sana gitu loh. Nah persoalannya ini Lukas kok sok tahu tapi nggak ada kenyataannya gitu loh. Saya kasih contoh lagi. Mau dikasih lagi contoh? Udah gosong bang, udah gosong dah. Tinggal tuliskan aja. Saya boleh jawab? Jadi ada beberapa nubuatan Alkitab Perjanjian Lama. Ini bukan nubuatan, sudah terjadi. Secara terang difokuskan dan amat tepat sampai kepada rincian yang sekecil sekalipun. Tapi ada beberapa juga yang tidak difokuskan terlalu jelas dan hanya sekedar keterangan atau petunjuk jalan. Ya. Ada juga beberapa ini yang ngerti seperti juga, udah dikasih tersembunyi. contoh, Per. Ada juga beberapa ngerti bahasa yang Indonesia, Per. seperti tersembunyi. Ada yang berdiri sendiri. Kamu nggak ngerti bahasa dan Indonesia, menimbulkan Per. bahan Apa perbincangan. coba kosedungan ada. Sudah coba diam Kesaksian jangan. yang diberikan oleh nubuatan Coba diam jangan. Jurus Paulus ini, jurus Paulus. Saya kasih contoh lagi, Fer. Saya lagi kasih contoh ya, Fer. Saya kasih contoh lagi, Fer. Kita duduk di pesawat, ada tertulis di depan kita dilarang merokok. Pas saya naik pesawat benar-benar ada tulisan dilarang merokok. Lukas menulis ada tertulis di kitab para nabi dan Mazmur dan Taurat, anak manusia menderita bangkit di hari ketiga. Setelah kita cari di Mazmur kagak ada, cari di Taurat kagak ada, cari kitab para nabi itu Nevi'im ya kagak ada juga. Artinya ini Lukas tulisannya salah. Akui udah tanda tangan, nggak usah pakai perangko mahal. Loh. Saya sudah katakan kitab para nabi kan termasuk Mika, apalagi? Ya nggak ada. Yesaya ada Iya. tentang Mana Yesaya Yesaya ada tertulis tentang begitu? apa? Tentang Di mana? pengorbanan. Sebentar. Saya cari ya. Ini orang Cari. Sebentar. Biarin dia Saya cari. tunjukkan. Tahu Yesaya. malah saya. Saya tunjukkan Yesaya. Udah kasih contoh nggak ngerti-ngerti, Fer. Sudah jangan ada diam jangan. Fer, Sabar, sudah Jo. sebentar. Siapa nggak nedang? Sudah Jo. Coba Anda baca Yesaya pasal 43. Kagak ada. Kita udah cari saya nggak ketemu, nggak ada. 16 tahun saya cari, Pak. 16 tahun. Nggak dapat. Sampai nenekmu Makanya saya kiper 7. Fer dengerin. Secara letterlek tidak ada. Sampai Secara nenek letterlek Fer dengerin gue dulu, Fer. Sampai nenekmu kiper 7 kompetisi nggak bakal ketemu. Gitu loh. Bang Andi, Bang Sidik ini nggak sopan meong. Sini bahwa Lukas ini salah tulis. Gitu loh. Udah selesai. Akal dikit kenapa sih jujur itu? Kenapa sih kalau jujur gitu kita nggak ketawa kok? Lebih ketawa Tidak kita kalau ada. Anda berusaha Tidak ada tapi yang usaha salah Anda itu sia-sia. Jadi bahan Tidak ada tertawaan. yang salah tulis. Ya, tidak ada yang salah tulis. Kalau nggak salah tulis, mana buktinya? Salah otak. Bang Jul bisa jawab kali itu, Bang Jul. Coba Bang Jul bisa jawab nggak? Ada. Nggak salah tulis, dokter. Cuman nggak ada Roh Kudus, iya ya. Orang Isra suruh yang pinter aja sekolah nggak tahu kok. Dia bilang nggak ada, gimana? Bang Hendy, akulah. Udah dikasih contoh tadi ya di Jalan Sudirman di lampu merah tertulis dilarang belok kiri. Pas kita ke sono bener ada tulisan itu. Lukas menulis di Taurat ada tertulis demikian. Pas kita baca Taurat kagak ketemu. Kalau lu maksudnya artinya Lukas salah tulis. Karena yang dimaksud nggak ada itu di TKP. TKP-nya ada di Taurat, Mazmur dan Kisah kita para nabi gitu loh. Sudah jangan diam Jo.
Oke. Oke, udah ya. Berarti kita lanjut nih supaya nggak muter-muter nggak ada ya. Berarti tidak diilhami dengan Roh Kudus ya, Lukas ya. Udah ya. Karena Bentar bang. Poin sementara 4-0 ya teman-teman. Jangan lupa di follow akun kita ya. Poin sementara 4-0. Informasi tersebut, mohon maaf menyakitkan tapi Bang Oni, ngapain Bang Oni undang aku kalau nggak bisa ngomong di sini? Dalam Enggak, diskusi hostnya ngomong satu menit. ada yang disakiti ya. Oke. Ini kita Hostnya ngomong berdiskusi. 1 menit Novel. hostnya. Tolong follow ini yang di atas semua, yang di bawah Iwan Wilayah, yang di atas semua di follow. Terus follow juga nih channel YouTube-nya Bang Juma sama Bang Handi dan yang lain-lain. Ya, lanjut. Oke, jadi kalau ini si Peri ini belum pernah kali diomelin sama emak-emak. Omelin Budar nih, omelin. Iya. Tunggulah, aku dulu lah menjawab. Oi, Ya udah, omelin sana. nggak usah diomel-omeli. Nggak bagus gitu. iya masalahnya kan nggak ada kan Bu, makanya nggak ngaku gitu loh. Udah ya. Ya Aku supaya ya, kita 2 skip menit gitu ya. kan, kalau memang udah akuin Ya. gitu loh kan gitu. Biar Kita kita skip lanjut tema tema lain ini gitu, kan. lanjut. Supaya nggak muter-muter kan Memang. gitu. Tunggu dulu Bang Handi. 2 menit aku ya. Jangan ada yang motong ya. Siapa yang motong anak Bang meong? Handi ngomong melulu nih Bang Handi. Siapa yang motong anak meong? Ya, siapa yang motong anak meong? Udah, aku yang ngomong. Begini, tadi kalian bilang Lukas itu tidak dipenuhi Roh Kudus, pembohong, kan gitu kan? Sementara tulisan-tulisannya di sini sungguh sangat mengharukan, menceritakan bagaimana keadaan-keadaan itu. Nah, kalian bilang itu nggak dipenuhi dengan Roh Kudus. Padahal udah dikatakan di sini segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, taruhlah memang ada dibilang si Lukas ada tertulis Mesias harus bangkit di hari ketiga di kitab para nabi. Memang saya cari-cari yang tertulis seperti itu total memang tak ada. Tapi di perjanjian lama, di Mazmur, di Yesaya ada menceritakan tentang kebangkitan dan kematian Yesus dan tentang Yesus ditombak dan dia sengsara dan dia disiksa. Nah, jadi teman-teman, kalaupun kalian memang tidak mempercayai Alkitab kami ini, itu deritamu. Tetapi ini Alkitab ini sangat kami kasih. Ini sudah. Kalau di Taurat ada Bu, di Taurat ada nggak? Di Taurat. Di Taurat ada tentang Yesus kebangkitan dan kematiannya, ada tertulis di Mazmur dan Yesaya. Udah. Kitab para Tetapi nabi, yang tadi kitab para nabi. itulah kitab para nabi itu maksudnya perjanjian lama itu. Mazmur itu kan perjanjian lama. Yesaya apalagi Bunyinya Nabi sama nggak, Yesaya Bu? terdahulu. Bunyinya apa? Bunyinya apa Bu? Di Mazmur berapa? Bunyinya nggak sama bunyinya. Tapi bunyinya seperti ini nggak ada. Ada tertulis Ya nggak ada, ya udah berarti Lukas salah tulis. Iya, Gimana makanya sih? aku datang di sini. Nggak ada tapi Bukan dipaksakan salah tulis. Ibu Karena ada dikatakan Host, menyatakan Ustaz kesalahan Unggul juga. dinaikkan host. Oh iya, Bunda sebentar. Bunda Rama gantiin dulu Ustadz Unggul mau naik 4 menit. Bang Jol aja diturunkan sebentar sekali baru Oh dinaikkan iya lagi. udah, ya udah Bang Jol turun sebentar ya, nanti naik lagi ya. Bang Jol ya. Aku aja dulu, aku mau ganti HP, aku aja dulu. Mau ganti HP. Tapi naik lagi Bang Handi kan? Enggak apa-apa. Naik Hah? lagi. Bang Handi naik lagi kan? Ya ntar aku ganti HP naik sini. Tolong dulu, jangan keluar. Seringkali Bang Handi membilang 1 botol bensin eceran. Dari 1 botol Iya. bensin Bang Handi di sini aja. Bang Handi di sini aja Bang Handi. Saya yang mau istirahat Bang bisa Handi. menjadi anakku sudah Saya asisten lelah manajer sekali ya Bang hari ini, Handi. Bang. Sini aja. Kalau anakku sabar bisa jadi manajer Ya, kelak. anakku gantiin masih gantiin umur saya 25 sama tahun. Ustadz Unggul, nanti saya nyimak dari bawah Ustadz. Gua. Iya, Sudah nanti anak Bang- Enggak, Bang, mau rehat. Saya mau rehat. Aduh. Bang Handi, anakku umur 25 tahun sudah asisten manajer, kelak bisa jadi manajer dari hasil Mantap dong, Bu. bensin eceran. Ya, Ini kenapa sih Hasil bensin uang eceran di bawah halal. Bu?
Asing uang halal, ya, bukan uang Ya haram. kenapa itu yang dibawa-bawa, Bu? Ya, tapi Itu sering Bang ditemukan Handi di Lukas berapa, Bu? Ada di Lukas berapa, Bu, kira-kira? Lukas Handi ayat 1 ayat Lukas Handi 1 ayat 2. Oh, Handi 1. Iya kan Bang Handi? Udah ya, jangan lagi mulai hari ini bilang bensin eceran ya. Ya nggak pernah. Aku nggak pernah ngomong ke Ibu Darni kayak gitu. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host Gerunda dan selamat malam Dokter Adi Kadir nih, kawan villa di bawah. Ya udah, ini saya cuma 3 menit ya, cuma 3 menit karena kan saya juga mengajar ya. Banyak adik-adikku tuh dari sekolah menengah. Nah, aku bagian mengajar tuh di Rohis. Sekarang ini lagi persiapan mengajar tentang sembelihan halal untuk hari raya kurban, tapi mereka senang ikut-ikut gini nih, nonton gini ya, terutama kalau ada Gerunda Zuma, Gerunda kita semua. Tapi saya kasih kesempatan Dokter Adi dulu deh, beliau menjawab, katanya kan ada di Matius, Markus, Lukas, nanti sesudah itu baru saya 3 menit aja, saya nanti turun lagi buat adik-adikku. Rohis, standby. Oh, ganti dulu akun saya, Bang Wan, gitu. Turunin ini, tak naikin yang bawah. Iya, silakan. Iya, oke. Kalau Ibu Darni kayaknya ada 2 menit tadi. Pak Dokter mau jawab dulu apa saya dulu, Pak Dokter? Ibu Darni kan minta 2 menit. Kalau dipotong anak meong, jadi saya nggak mau. Siap gerak habis Bu Derni, Pak Dokter, lalu saya cuma 3 menit terus turun lagi. Tadi yang saya gantikan silakan naik lagi nanti, Mas. Ya, Oke, saya nggak silakan mau, Kak Derni. Ya. Ya. Nah, itu tadi ya. Jadi kan Lukas ini sudah mengajarkan, sudah memberitahukan, mengajarkan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah 2 Timotius 3 ayat 16. Makanya Lukas itu termasuk juga yang diilhamkan oleh Tuhan, manusia terpilih dia. Begitu loh. Lain kali kalian itu jangan mencurigai Lukas lagi, sayang. Lukas 6b maksudnya, bukan ya? Enggak, Bunda saya, enggak Bunda saya. Lanjut. Udah Kak Derni. Kalau udah kasih Pak Dokter, habis Pak Dokter saya cuma 3 menit turun lagi. Udah ya, silakan Pak Dokter. Sudah Pak, silakan. Baik, jadi saya pun nggak lama-lama karena saya hanya mendengar tadi Pak Handi kan membaca di Lukas 24 ayat 46. Saya bacakan. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi yang tertulis di sini Pak Handi bukan dibilang ada tertulis di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi, di kitab Mazmur. Bukan. Yang tertulis, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketika bangkit. Garis bawahi ada tertulis. Tertulis di mana? Saya bacakan di Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Saya bacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu di Markus 8 ayat 31. Markus 8 ayat 31. Saya bacakan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Terakhir, Lukas 9 ayat 22. Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata,
Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi pernyataan Lukas di Lukas 24 ayat 46 dikatakan ada tertulis. Jadi ada tertulis itu ada di Matius 16 ayat 21, di Markus 8 ayat 31, di Lukas 9 22. Bukan dikatakan tertulis di kitab Taurat Musa, di kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Demikian. Ayo, siapa? Ustaz Unggul. Udah ya? Oke, aku sebentar aja ya. Makanya tadi aku kasih kesempatan Dokter Adi duluan, memang ada maksudku ya. Karena Dokter Adi menjawab. Nah, yang disebut di awal itu adalah jelas Lukas 24, nomornya 44, 45 sampai 46. Bukan dipotong saja langsung oleh Dokter Adi 46, lalu dijawab dari Matius, Markus, dan Lukas. Sebab kan ini nubuatan. Secara logika Dokter Adi, ketika Yesus berkata seperti ini, kan belum ada Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apalagi email-email Paulus. Jadi benar-benar saat ini adalah dikatakan Yesus berupa yang sudah terjadi, bukan nubuatan. Jadi harus disambung tuh 44, 45, 46 satu kesatuan. Inilah kadang double standarnya. Ketika kita bawakan satu kesatuan, dipisah sendiri-sendiri. Ketika kita ambil satu ayat untuk mengartikan, dibandingkan dengan teks originalnya, wah nggak boleh, harus dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi baiklah ya, ini saya janji tadi 3 menit saya turun. Adik-adikku yang di Rohis, kerohanian Islam, betapa pentingnya agama merujuk kepada sebuah kitab, yaitu kitab suci. Kitab kalau mengklaim dirinya suci, dia harus bebas dari cacat celah. Nah, langsung saja ya, dikit lagi saya tutup nih. Ketika iblis mencobai Yesus, jatuhkanlah dirimu, ya kan? Lalu Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan gitu kan. Lalu iblis berkata, sebab bukankah ada tertulis bahwa malaikat-malaikat Allah akan menatang engkau gitu. Terus dijawab Yesus, jangan kau mencobai Allah. Ketika iblis berkata, bukankah ada tertulis bahwa malaikat-malaikat Allah akan menatang engkau, ini ternyata ada. Tuh, luar biasa. Iblis lebih benar daripada tulisannya Lukas. Ya, jadi siapa yang salah nih? Yesus atau Lukas? Nggak mungkin Yesus yang salah. Yesus itu saya imani sebagai raja jujur. Tidaklah dia berkata kecuali menyampaikan firman yang disampaikan oleh Bapaknya. Iblis benar ketika bilang ada tertulis. Tapi di sini dikatakan bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Nggak ada di perjanjian lama, atau di sini disebutnya kitab Taurat Musa, kitab Neviim, dan kitab Mazmur gitu. Jadi saya rasa lebih baik jujur. Ini memang sudah menjadi rahasia umum, terutama di kalangan Christian scholars di Amerika dan Eropa. Mereka mencari kebenaran, mereka mengakui bahwa ini ada kesalahan, walaupun tidak meninggalkan keimanan mereka kepada Yesus. Inilah pentingnya kejujuran. Harus jujur perkara itu, ini iman gue, lu mau apa? Yang saya jawab adalah kita akan menghargai dan menghormati keimanan, bukan untuk didiskusikan apalagi diperdebatkan. Jadi gitu ya adik-adikku, ini yang tadi kalian tanyakan penjelasan seperti ini. Soalnya jaraknya jauh-jauh nih, ada beberapa yang di luar kota. Thank you Bang Host, Gurunda Zuma, Profesor Andi, Dr. Adi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, Kak Derni, pengikut jalan, dan semua Iwan Villa di bawah ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung check out. Waalaikumsalam. Saya lagi nambahin dikit, 1 menit. Baik, saya respon dulu Pak Andi. Ntar dulu Bang, satu round dulu Pak, di saya 1 menit doang. Kita tahu ya, kita tahu, ntar dulu Pak Di, kita tahu Neviim itu lebih duluan, Taurat, Neviim, Mazmur itu lebih duluan daripada Lukas. Oke, di sini dulu kita pegang nih. Neviim, Taurat, Mazmur lebih duluan daripada Lukas. Kemudian Lukas datang menulis,
menurut Anda diilhami oleh Roh Kudus, tulisannya yang dia tulis ada di Nevi'im, ada di Taurat, dan ada di Mazmur. Tapi setelah kita cek, tidak ada itu. Artinya menurut saya, ini Lukas ini tidak belajar dulu Nevi'im, Taurat, dan Mazmur. Mestinya dia belajar dulu baru nulis. Artinya di sini adalah Roh Kudus tidak mengilhami dia. Dia hanya salah meneliti. Dia salah menanyakan saksi-saksi. Artinya Lukas di sini juga adalah korban dari saksi siapakah yang memberitahu, dan penelitiannya juga error. Begitu Dokter Adi. Terima kasih. Baik, saya respon ya. Jadi di Perjanjian Lama, kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur itu adalah firman yang ditulis oleh para nabi atas perintah Tuhan melalui penglihatan dan perumpamaan. Datanya di Hosea 12 ayat 11, Habakuk 2 ayat 2, Keluaran 17 ayat 14, Yeremia 30 ayat 1-2. Jadi semua nabi-nabi menulis firman Tuhan melalui penglihatan. Yesaya menerima penglihatan, lalu Yesaya menulis dalam kitab Yesaya. Yeremia menerima penglihatan, maka kitab Yeremia ditulis. Lalu di Perjanjian Baru, Yesus menerima firman. Yohanes 17 ayat 18. Yesus menerima segala firman yang diterima Yesus telah disampaikan kepada murid-murid, dan murid-murid itu menerimanya. Dan Yesus memerintahkan murid-murid untuk menulis dalam sebuah kitab. Wahyu 1:11, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab. Dan Yohanes, ini harus dipotong ini moderator. Ini Dokter Adi ini tidak membicarakan Yesus, tidak membicarakan siapa. Ini membicarakan tulisan Lukas ada nggak di sana gitu loh. Kok Yesus ya diomongin, Pak? Tulisan Lukas ini Dok mau dibuktikan ada nggak di Mazmur, ada nggak di Taurat, ada nggak di Nevi'im. Terpaksa saya potong gitu loh. baik. Jawab aja Pak. Jadi Iya. artinya memang Gak usah penjelasan. Yesus. Bapak ini ceramah di masjid, Sebentar, saya jawab. apa di gereja di Nggak nyambung, Bapak ini dokter. Nggak nyambung. Bukan. Jadi Pak Handi, Kenapa? perkataan Yesus ditulis oleh murid-muridnya. Iya mana Apa Pak? yang Tadi dikatakan Lukas ini? aja yang Bapak Matius. jawab, Bapak. Matius Matius apa yang di kan sini nggak berkata- Matius? Di sini kitab 5 kitab Musa mana yang tertulis gambar Matius, Lukas. Di sini tulisan Lukas, Pak. Waduh, Bapak Jadi gini muter-muter. ya, Baik. Lukas menulis. Jadi yang- Dengerin dok, ini ya. Pak Saya ulang Handi. lagi ya. Lukas menulis Mesias harus bangkit dan menderita pada hari ketiga. Itu menurut Lukas tertulis di Nevi'im, Taurat dan Mazmur. Silakan cari tulisan itu di situ. Yang ketiga item tadi. Nggak usah diputer. Nah kalau Anda sudah mencari nggak ketemu, ya tinggal ngomong, oh memang nggak ada itu. Ya sudah selesai. Salah Pak Handi. Kok salah? Pak Handi. Coba Dan bacain kitab lagi. para nabi. Ya, kitab Mana para tahu nabi. Matius itu nabi, Bang Handi. Baca, Matius baca nabi. pertanyaan Pak Handi kan. Pak Handi jangan memahami. Coba dibaca datanya. Baik, Pak Juma perhatikan ya. Jadi Yesus yang berkata, Matius Lukas menulis. yang menulis. Yesus Kok yang Lukas? berkata, Markus menulis. Yesus berkata, Lukas Kita menulis. Aduh, kok Markus sih? Ya, Lukas. Lukas menulis di Lukas 9 ayat 22. 44, 45, 46 yang Lukas dibahas. 9 22. Yang mau dibahas ini sini. Oke. Yang Pak Handi bahas kan Lukas 22 ayat Lukas 44 sampai 46 saya bacain ya. Saya 24 bacain ayat dulu apaan, nih. apaan yang dibahas? Saya bacain dulu. Baik. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci kepadanya mereka. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, bangkit di hari antara orang mati pada hari ketiga. Gitu ya. Jadi Anda cari tulisan 46 ini di Mazmur, di Taurat, dan kitab para nabi atau Nevi'im itu. Udah lupa cara membacanya Pak Dokter Adi?
Baik, Silakan baik. dicari, Pak. Jadi Pak Handi kan percaya sama Lukas kan? Jadi Kata, Dok, ini bukan masalah di percaya Lukas nggak percaya. 9 ayat 22 data, oke. Data di Lukas 24 ayat 46 kan? Ah, Betul? ah. Jadi kita diskusi data ini. Aduh, merah apa aku merah. Lagi dapat Oke, kali, Dok. jadi Lukas 9 ayat 20. Kok lari, Dok? Lukas 9:22 saya baca. Ini masih di Lukas loh, masih Lukas ya. Ini Kenapa kata lari ke Lukas. sana jawabannya ya? Ya, Bingung ini juga ya. sebentar. Ini jawaban. Ada kata Lukas. Kan Lukas berkata di Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Tertulis di mana itu, Dok? Pernyataan Lukas. Tertulis di mana itu? Sebentar dulu. Jadi ada tertulis. Ah. Terus Bukan Lukas itu juga menulis. maksudnya, Bang. Cari di Lukas juga perjanjian menulis. lama. Iya di perjanjian. Jangan Abang ini pun bang jangan sekali. dibatasi di perjanjian lama. Dokter itu, Sebentar, Bu Bu Darni. Darni. Dokter itu. Lukas juga menulis. Kasih Lukas juga tahu, Bu menulis Darni, kasih di tahu. Lukas 9. Kasih Udah tahu, aku cari, Lukas. udah ada dapatku di perjanjian lama, belum ada dapatku, cuman belum ketemu aku sama para pendeta yang pakar, belum sempat. Cuman Nah, aku nyari belum ada Lebih, dapatku. lebih jujur Bu Darni. Lebih jujur Bu Darni, Bu selesai. Darni, Pak Adi muter-muter ada ini. di Lukas 9. Kok ke Lukas Lukas sih? juga menulis. Lukas 9, Enggak disuruh ke 22. Lukas. Disuruhnya itu. Pak dokter, Pak dokter. Bapak Ibu. Semua yang ada tertulis tentang aku di dalam Lukas 44. Dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, dilanjut terus sampai ke bawah. Ke 46 ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang yang mati pada hari ketiga loh. Jadi, Bapak ini di silakan, jadi dokter. tugas Dokter Adi sekarang cari tulisan di nomor 46 itu di Nevi'im, Taurat dan Mazmur, cari sekarang. Jangan di tempat lain. Jadi Karena gini, Anda disuruh Pak cari di situ. Biar Bentar. saya Tadi Pak saya Dokter kan luruskan. tadi Pak Dokter kan bilang katanya dibatasi. Pak Dokter dibaca di ayat 44-nya. Yang membatasi itu ayat 44. Bahwasanya kitabnya itu kitab-kitab yang terdahulu gitu loh. Bukan di Lukas. Paham ya Pak Dokter? Kesimpulannya adalah kalau dokter mau menjawab, tinggalkan yang lain-lain, cari di kitab para nabi, cari di Taurat, cari di Mazmur yang berbunyi di nomor 46 itu. Itu intinya, Dok. Jangan cari di tempat lain, nggak ketemu. Halo, betul nggak Bu Darni? Kalau aku jujur ya, aku nggak mau aku bohong karena hukum ke-9 jangan berdusta. Nah, setelah memang saya cari di perjanjian lama yang bangkit di hari ketiga itu nggak ada. Tapi kalau kematian dan kebangkitan Yesus dia disiksa ada di Mazmur dan di Yesaya. Tetapi kalau yang udah bangkit nih. dari ketiga itu nggak dapatku. Ya Belum udah, aku kalau- menyerah. bentar. tapi dapat. Bu Darni. Kayaknya Pak Dokter ada pasien dulu Pak Bu Darni. Bentar ya. Enggak, Dok. Dokter Adi signalnya jangan. Dokter sakit. Pak dokternya kemana? Signalnya jatuh dia. Signal. Naik lagi Pak Dokter, ya lanjut. Naik lagi Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Kalau Ibu Sekali Darni lagi lebih saya jujur. ingatkan, Iya. jangan tertawa. Iya. Ini berkalian tahu apa dosa kalian kalau kalian ketawa di situ. Harus sopan kalau belajar teman-teman. Iya, sopan, Bu Darni. Cakap kotor, Iya. kasar-kasar, jangan. Ini Betul, kita Bu ini Darni. membahas Setuju. Bu Darni. teman-teman. Bu Darni. Daripada- Saya mau tanya. Ngomong-ngomong, Kalau umpamanya pihak Kristen jelaskan, terus kalau ada meong-meong gitu sopan nggak Bu Darni? Enggak kan ya? Jangan. Nggak boleh siapapun. Bu Darni, jangan terlalu Bu Darni, jangan kita terlalu tegang lah ya, kita santai lah Bu Iya. ya.
Iya, betul. tapi kan ini kan apa loh? Ini kan firman Tuhan. Masa kita bilang tapi meong, meong. tapi Bu Dani, Masa tetapi Bu Dani jujur loh daripada Dokter Adi tadi ya kan. Tapi kalau menurut saya ya, takut kayak gitu. Kalau sudah kita nggak dapat nyerah kenapa? Kan iya, nggak tapi mati. menurut saya Bu Darni itu butuh ketegangan. Betul ya Bu Darni? Enggak lah. Selamatkan malam Pak Jordan. Yang kita bahas ini Pak Jordan, Lukas 24, 44, 45, 46 yang kita bahas ini. Kalau kiranya Pak Jordan punya keilmuan, silakan ajarkan Ibu Darni gitu loh. Itu maksudnya. Beliau pendeta ini Pak Ya, Jordan. betul. Lanjut. Pendeta di mana Bapak Jordan? Jadi gereja lah. Iya, kan banyak Kristen kan ada HKBP, ada Protestan, ada Advent, ada Katolik, Betel. Sebentar ya, informasi bagi teman-teman yang di bawah, jangan lupa di tap-tap dan juga follow kita semua ya yang ada di atas ini. Dan juga informasi selanjutnya adalah skor sementara adalah 10-0 untuk Muslim. Terima kasih. Lanjut. Jangan ketawa Bang Ardi. Pemain bola, emangnya pemain bola pakai skor-skor segala. Ya, janganlah, ya kan Bu Darninya jangan gitu. Iya. Nggak boleh. Kalau saya kebalik, Bu Darni justru menempati skor 10, tapi skor 10 kekosongan. Kenapa ketawa? Silakan. Lucu ya Bu Darni. Mungkin dari Pak Jordan atau Grunda Zumas ya. Abang, silakan Abang Juma. Ini kalau Pak Jordan ini pakar pakar asumsi tingkat Gan Eden. Tingkat dewa. Iya. Jadi begini Pak Jordan. Ada pertanyaan Ibu Darni. Kalau Pak Tapi Jordan, saudara saya udah lama akrab kan. wah dulu di Zoom Pak Jordan orangnya baik-baik saja. Makanya kan orang punya asumsi. Asumsi itu penting. Bang One, itu kiamat katanya suruh naikkan. Kan Kristen itu. Kalau kiamat suruh naik di pohon aja benar nih, suruh naik di pohon di situ. Muat tempatnya. Benar nih, kalau si kiamat suruh naik di pohon, di atas pohon banyak pisang. Pasti Udah, seru, nanti- pasti seru. Bukan, nanti kalau kiamat naik Bu Darni nanti di meong-meongin, nanti nggak enak saya gitu. Lanjut. Gak apa-apa. Aku udah kebal, Bang. Kalau kiamat itu Bu Darni tempatnya di atas pohon, bukan di sini. Nggak bisa gitu. Bang kiamat itu paten itu. Paten apaan? Hujatannya gak ketulungan. Ilmunya ilmu dewa juga itu. Apaan? Iya, Ilmu dari Hongkong. Dewa Molok. Terserah lah. Pokoknya hebat itu, hebat. Hebat apa? Jadi Bu Darni Ya, tak nggak masuk mau. di kelabui juga ya. Aku kan sering nonton. Aku di bawah sering nonton. Aku kan kuradar semua klien-klien yang di room ini. Bu Darni, Bu dia Darni nggak tahu Ustadz Juma, silakan keburungan untuk Ustadz Juma, kasihan nanti. Nah, Ustadz saya Juma, jelasin Bu Darni silakan. dulu. Dia kan mengagumi kiamat. Dia itu membahas Al-Quran, ngerti semuanya. Tapi Bang Juma menyuruh dia membacanya, dia nggak tahu, Bu Darni. Dia nggak bisa baca. Bagaimana tuh Bu Darni, idola Kan Anda? ada translate-nya loh. Nggak yang bisa perlu Bu. orang Indonesia, yang perlu kan Gini. bahasa Indonesianya. Jadi gini Bu Darni, terjemahan Al-Quran itu hanya satu dari bagian beberapa disiplin ilmu untuk memahami kalam Allah. Jadi bukan satu-satunya ilmu yang digunakan untuk memahami kandungan isi Quran. Jadi kalau ada orang yang mengkritisi Quran hanya dengan menggunakan terjemahan, maka pemahamannya cacat. Pasti tuh. Pasti cacat. Nah, sedangkan Bible itu murni hanya terjemah. Bahkan dari terjemahan ke terjemahan itu kadang berubah kata disebabkan karena apa? Terjemahan Bible itu tidak kata per kata, tetapi kandungan langsung satu ayat. Itu yang perlu dipahami. Kalau Al-Quran
mau dikritisi dengan menggunakan terjemahan, kita jadi bahan tertawaan. Kenapa? Karena Al-Quran itu syarat dengan ilmu yang harus dikuasai untuk bisa memaknai kalimat Allah. Jadi gini, kalau ada seorang profesor berkata, maka kita membutuhkan beberapa ahli untuk mengkaji perkataan seorang profesor itu supaya muatannya, rasanya, inti kajiannya dan pesan dari kalimat seorang profesor itu bisa kita pahami. Orang awam tidak bisa langsung memahami kata seorang profesor, nggak bisa. Apa sih yang dimaksud oleh Pak Profesor tadi? Dibutuhkan beberapa ahli untuk mengkaji kata per kata dari ucapan seorang profesor. Ini Al-Quran bukan bahasa profesor. Ini adalah bahasa pencipta langit dan bumi yang mau dipahamkan kepada manusia biasa. Maka kudu pasti membutuhkan beberapa disiplin ilmu untuk memahami itu. Nah, siapa yang ditugasi untuk mengajarkan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kaidah-kaidah yang Rasulullah ajarkan kepada umat Islam untuk memahami Quran? Yang pertama, makhraj huruf dulu. Makhraj huruf, ilmu nahwu, kemudian belajar nahwu sharaf, lalu kemudian belajar i'raf, kemudian belajar balaghah, lalu kemudian belajar bahasa Arab, lalu kemudian belajar terjemahan dan seterusnya. Jadi ada kurang lebih 15 disiplin ilmu untuk dikuasai seorang yang mengkaji ayat suci Al-Quran. Apalagi yang mengkritisin. Nah sekarang satu ilmu yang dimiliki oleh saudara Kiamat itu cuma satu. Apa itu? Terjemah. Ada nggak ilmu di luar daripada terjemah yang dikuasai oleh saudara Kiamat? Tidak ada. Lalu orang yang hanya modal terjemah ini nggak paham bahasa Arab, nggak mengerti tafsir, nggak ngerti nahwu Arab, nggak ngerti ilmu tajwid, i'rab, balaghah dan seterusnya. Mau mengkritisi kalimat pencipta langit dan bumi, itu nggak mungkin bisa. Laksana orang yang membaca, anak SD yang membaca buku kedokteran, baru lihat sampulnya, seketika dia buka praktek. Pasiennya orang sakit semua. Hanya orang gila yang mau jadi pasiennya. Kalau ada dokter seperti itu. Nah, sedangkan kami misalnya nih, saya kasih contoh ya. Misalnya dalam Al-Quran. Diterangkan gini. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Di situ ada kata nenek moyangmu. Tetapi yang diceritakan di sini adalah aba'uhum, aba'ukum. Bagaimana kemudian makna yang tertulis di dalam kata aba'ukum ini merujuk kepada siapa? Bapaknya siapa? Nenek moyangnya kemana? Lalu apa maksud daripada perkataan ini? Jadi seketika tidak lantas dari terjemahan saja, kita harus memahami tafsirnya. Kita harus mengetahui i'rabnya. Kita harus mengetahui dasar katanya. Apa akar kata daripada kata ini? Aba'ukum. Kum ini siapa? Kum ini siapa di sini? Itu harus dikaji semua tuh. Baru kemudian orang bisa menjadi narasumber untuk menjelaskan Quran. Lah kalau mau menjadi pengkritik Al-Quran, wah, payah itu. Kenapa? Para penyair-penyair Arab, karena orang Arab itu dikenal sebagai penyair terulung di dunia ini. Itu orang Arab. Begitu Al-Quran itu datang, mereka terheran-heran. Ini Rasulullah Muhammad SAW belajar di mana? Kenapa ada kalimat yang belum pernah kita temukan sebelumnya seperti ini? Dia bukan penyair, tapi kok kalimatnya begitu indah? Di mana beliau mendapatkan itu? Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya membenci beliau, begitu mereka mengkaji Al-Quranul Karim berdasarkan bahasa mereka, mereka tunduk kemudian dan bersyahadat menjadi pengikut Rasulullah. Lah Rati, saudara Kiamat, tidak tahu bahasa Arab, tidak bisa baca Quran, lalu kemudian ingin tampil di tengah-tengah orang agama yang mengerti kitab sucinya, menjadi pengkritik dia. Hanya karena modal suara, modal ketajaman pemikiran berdasar terhadap pemahaman pribadi. Lalu kemudian ingin mencoba kemudian mencuci otak umat Islam. Yang dari lahir mereka sudah mengkaji kitab sucinya. Apa enggak menjadi lawak-lawakan itu? Kalau orang, mohon maaf, orang yang enggak ngerti Quran, begitu mendengarkan Ratu, wah hebat ini, wah luar biasa. Tapi orang yang paham, apa enggak jadi bulan-bulanan ditertawakan?
Ditertawakan, Bu. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kami bahwasanya kami wajib hukumnya meninggalkan orang yang bodoh. Al-Quran menjelaskan itu. Kami wajib hukumnya meninggalkan orang yang bodoh di dalam Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran tapi adalah orang yang bodoh, Al-Quran mengatakan bahwasanya tinggalkan. Tinggalkan orang yang bodoh yang mengkaji Al-Quran karena mereka tidak ada ilmu. Ini yang diterangkan dalam surah Al-Araf ayat 199. Husil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan, suruhlah orang lain untuk mengerjakan yang ma'ruf selain dari dirimu. Jadi perintahkan kemudian orang selain dirimu juga orang lain untuk mengkaji dan mempelajari yang baik itu seperti apa. Serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Jahil itu bodoh. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan Al-Quran kepada kita tapi membacanya pun tidak, tinggalkan. Itu kesia-siaan. Bagaimana mungkin kemudian kami yang belajar dari kecil, diajarkan kemudian Al-Quran, dipahamkan kepada kami oleh mereka yang pakar-pakar Al-Quran. Kemudian ada yang nikung kiri nih. Aku lebih paham Al-Quran dari ulama. Aku lebih paham Al-Quran dari lulusan pesantren. Buktinya, di dalam Al-Quranmu, Al-Quran 3 ayat 2 menerangkan seperti ini. Maaf Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz bacakan ayatnya supaya kami percaya bahwa disiplin ilmu yang Anda punya itu bersanad. Punya dasar pijakan. Enggak perlu baca. Kan ada terjemahannya. Kami akan tinggalkan orang seperti itu. Ngapain? Mau mengajarkan kitab kami. Kitab kami original teks. Al-Quran perintahnya ikra. Perintahnya baca. Untuk memahami Al-Quran, awal daripada pengertiannya adalah ikra. Diawali dengan baca. Jadi kalau ada orang yang so tahu Islam ataupun bukan Islam yang tidak bisa baca Quran menjelaskan Al-Quran, itu tanda tanya besar. Jangan dipercaya dulu. Apatah lagi kalau nyata-nyata orang kufur di luar Islam. Orang Islam aja yang tidak bisa baca Quran menjelaskan Quran, itu tanda tanya besar itu. Jangan-jangan dia tarekat. Ya, jangan-jangan dia hanya memahami pendapat sendiri. Ilmu Quran itu wajib hukumnya bersanad. Misalnya ada orang yang memahami Al-Quran tanpa guru, itu nggak boleh. Harus berilmu. Makanya mata rantai pengajaran Quran itu harus betul-betul terjadi. Makanya ada dikatakan sanad Al-Quran dan sanad hadits. Tidak boleh kemudian kita mengatakan, oh Al-Quran ini seperti ini. Coba Anda bacakan ke saya supaya saya ngerti. Karena syarat pertama memahami Quran apa? Ikra, baca. Itu juga yang dilakoni oleh Rasulullah Muhammad SAW. Diperintahkan untuk baca. Kalau tidak bisa baca, gimana bisa menjelaskan manusia Al-Quran ini kepada manusia? Saya berdasar terhadap terjemahan. Terjemahan yang mana yang Anda punya? Terjemahan ini. Oh, berarti itu bukan pandangan ilmu Anda kan? Bukan dari kajian secara Al-Quranul Karim. Betul? Tetapi kajian berdasarkan terjemahan milik orang lain. Benar tak? Benar. Oh, Anda belum pantas menjadi seorang narasumber yang mengkritisi Quran. 1400 tahun silam, belum ada orang yang bisa bahasa Arab, bisa ilmu nahwu Arab, bisa balaghah, bisa i'rab, yang mengkritisi Quran dan mampu menggugurkan Al-Quran. Belum ada. Sudah 1400 tahun silam. 2023 ada seorang entah laki-laki apa perempuan tidak bisa baca Quran, petantang petenteng hanya modal semangat untuk kemudian menjatuhkan Al-Quran, tapi nggak bisa karena tidak ada umat Islam yang percaya. Nggak ada umat Islam yang bisa dibodohi dengan sistem seperti itu, kecuali tiba-tiba dia datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'al. Hayya ta'al. Natakallam fi lugatil Arabiyah. Ismi Rati. Ana min Jakarta. Uridu fi aina. Saya mau dan kamu di mana dan seterusnya dia menggunakan bahasa itu. Silakan Anda buka kitab ini. Kita akan mengkaji Al-Quranul Karim. Ayat dari surah Al-Baqarah ayat ke-7 misalnya. Sekarang buka, di situ diterangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wah, ini bagus ini kajiannya ini.
Sesuai dengan apa yang diterangkan oleh seorang ulama Mesir yang mengatakan, ini ulama yang disebutkan pun bisa dipertanggungjawabkan. Oh, ini ijazahnya, dia pernah sekolah di sini, dia mendapatkan penghormatan, mendapatkan ini, kemudian dikatakan seperti ini. Ini kagak. Di dalam kitabmu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Coba kamu buka kamera. Ini ada di link seperti ini. Yeay. Umat Islam mana yang kayak gitu belajar? Yang percaya, sopo yang mau percaya yang kayak gitu ya Allah? Akan bisa. Orang yang mondok itu, orang yang mondok di pesantren ketika dia belajar Quran, dikatakan kemudian oleh gurunya, anak-anakku sekalian, sekarang kita baca dan mengkaji secara literasi ya surah Al-Mu'minun, diawali dari ayat pertama. Izinkan Bapak untuk mengkaji 2 atau 3 ayat. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya hidayah dilenturkan hati ini untuk menerima kebenaran Al-Qur'an. Berdoalah mereka tuh. Ustaznya mulai. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Bertanyalah murid. Guru, siapa mereka yang beriman itu? Gurunya akan menjelaskan. Apa tanda-tanda orang beriman itu? Gurunya akan menjelaskan. Dari kata apa kata beriman itu? Gurunya akan menjelaskan. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW tentang iman, wahai Ustadz? Lalu beruntung seperti apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Di dalam kitab tafsir mana, siapa penafsirnya, dan apa original teksnya dalam tafsiran itu? Lalu apa pendapat para ulama tafsir? Apa pandangan ulama hadits? Apa pandangan daripada ulama-ulama yang lain? Itu baru dikatakan kajian Quran. Ini kagak. Coba lihat ini, ada linknya. Ada buku ini, buku Risalah Kenabian. Di situ judulnya adalah Tiada Kemilau Seindah Sangsil, bab sekian turun sekian. Wah, umat Islam bahlul yang mau mendengarkan itu. Gak ada umat Islam kayak gitu. Jadi kalau ibu mengatakan Rati itu hebat, luar biasa, ini saya katakan Anda mengatakan juga sama seperti ketika Anda mengatakan orang yang tidak mengerti original teks kitab saudara, gak bisa bahasa Yunani, gak bisa bahasa Ibrani, kemudian Anda mengatakan beliau ini hebat. Kenapa teman-teman Kristen sekarang ini tidak membutuhkan original teks? Ketika saya tanya, kenapa kalian tidak membutuhkan original teks? Kenapa tidak mesti harus ada original teks? Untuk apa? Kan sudah diterjemahkan. Dan yang menerjemahkan itu adalah para pakar. Nah, berarti sudah terjawab. Kenapa umat Islam tidak percaya kepada si kiamat? Karena dia tidak bisa mengerti bahasa Quran. Kenapa orang Kristen percaya kepada terjemahan? Karena berasal dari orang-orang yang bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Selesai kan? Umat Islam se-Indonesia percaya kitab terjemahan karena mereka mengimani yang menerjemahkan adalah orang yang bisa bahasa Ibrani, yang bisa bahasa Yunani. Nah sekarang mari Rati kasih ke depan. Kenapa umat Islam tidak mau percaya kepada apa yang dikatakan Rati atau si kiamat? Karena kiamat tidak bisa bahasa Arab. Karena kiamat tidak bisa bahasa Al-Quran, tidak bisa membaca Quran. Kira-kira teman-teman Kristen percaya nggak kalau ada orang yang menuliskan terjemahan, tapi orang yang menuliskan terjemahan itu tidak mengerti bahasa Yunani dan bahasa Ibrani? Percaya nggak terjemahannya? Tentu tidak. Bagaimana kami yang bisa bahasa Quran? Terus kemudian disuruh berdebat dengan orang yang sok tahu tentang kitab kami? Ya kami kasih tendangan penalti lah. Tendangan tanpa bayangan lah bagiannya orang kayak gitu. Kusuruh membalikkan badannya, habis itu terus ku sepak pantatnya orang kayak begitu, Bu. Pertanyaan, Bang Juma. Pertanyaan. Iya, silakan. Jadi saya pikirkan ada terjemahannya, kan sudah jelas tanpa tanpa ditafsirkan lagi, sebetulnya sudah jelas terjemahannya di Al-Quran. Kan tidak perlu tafsir. Nggak bisa, Pak. Kan? Beda ilmu tafsir, beda terjemah. Kalau terjemahan itu adalah translate dari bahasa Al-Quran, bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tafsir beda. Nah, itu yang kita gunakan. Asbabul nuzulnya beda. Ya. Kalau begitu gimana? Terjemahannya itu tidak berlaku. Terjemahan Al-Quran itu berlaku, salah. Berlaku. Itu benar atau salah? Oh, tidak salah. Salah Itu benar ya? itu.
Terjemahannya betul. Berarti ya, Tapi berarti tafsirannya ketika- kandungannya gimana? Berarti ketika Kalau kita mau tahu kandungannya mengkoreksi- gimana? Berarti ketika kita mau koreksi Al-Quran, kan sudah jelas artinya seperti itu. Kan nggak perlu lagi mau pakai bahasa Arab, karena Bukan sudah ada begitu, bukan terjemahan. gini. Karena yang terjemahkan itu kan Bukan. dari, seperti saya gunakan Al-Quran yang diterjemahkan ya, terjemahan. Ini dari apa ya? Al-Quran yang saya gunakan ini adalah dari Departemen Agama. Apakah mereka salah menerjemahkan? Iya. Apakah Terjemahannya kan sudah kubilang, Pak. Tadi sudah kusampaikan di awal. Terjemahan itu adalah salah satu di antara sekian disiplin ilmu yang wajib dikuasai untuk menguasai Quran. Ya, ketika Al-Quran itu diterjemahkan ya oleh Departemen Agama, Iya. apakah mereka menerjemahkan itu salah atau bagaimana? Putus-putus, Pak. Apakah ketika Putus-putus suaranya atau saya, jaringan saya kali ya. Departemen Agama RI menerjemahkan Al-Quran, apakah terjemahannya mereka salah? Apakah terjemahan mereka salah? Halo? Terjemahan mereka sudah benar, Pak. Udah benar. Sudah benar. Ya, iya. Terjemahan ya sudah benar. Terus Berarti kan ketika kita menafsirkan tanpa menafsirkan ya, karena sudah jelas artinya. Kan tanpa perlu penafsiran karena artinya sudah jelas. Kalau kita mau koreksi. Tapi yang dilakukan oleh kiamat? Yang dilakukan oleh kiamat? Apakah dia hanya menggunakan terjemahan? Saya tidak tahu kalau dia cuma menggunakan Tidak, Pak. Dia mengkritisi Quran, Pak. Nah, dia mengkritisi Quran. Dia mengkritisi Quran. Dia bawa hadits. Kemudian dia tidak mengerti ulumul hadits. Dia tidak mengerti pembagian hadits. Pokoknya kalau sudah dibilang hadis sahih oleh link, itulah yang dia bawa. Dan rata-rata materinya itu adalah materi dari Alisina. Tapi Gitu. saya kira kan kita Jadi bisa, sekali lagi saya katakan, kita bisa cari sumbernya yang resmi apa betul, apa tidak. Kan sekarang nah itu dia. zaman modern. Itu dia yang tidak dilakoni oleh si kiamat. Kan saya sering tanyakan, apakah dasar pijakanmu itu sudah berdasar terhadap original teks kitab yang digunakan umat Islam? Tidak perlu katanya. Yang penting sudah ada linknya, karena ini adalah dibuat oleh umat Islam sendiri, kan gitu. Nah sekarang kira-kira bisa enggak orang bikin gimana umat-umat teman-teman Islam yang pengetahuannya tidak sehebat-hebat kalian yang apologet itu, apa yang dia tahu? Kalau kayak gitunya terjemahan aja beda artinya. Gini, Bu. Orang Islam yang awam tidak tampil sebagai pengkritik Quran. Malu mereka. Membaca Quran aja nggak bisa, kok bisa tampil jadi pengkritik? Belum ada orang Islam yang mengkritisi Quran. Belum ada. Belum. Ini ada orang dari luar Islam. Bukan maksudnya mengkritik, Bang Juma. Maksudnya kayak kami lah umat-umat Kristen. Kami kan enak baca Alkitab. Nggak perlu lagi translate, nggak perlu lagi ini. Udah jelas tertulis di situ. Juru selamat, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan bogon-bogon, dan seterusnya. Akhir zaman, lengkap semua. Jadi nggak pala lagi ada hadisnya, nggak pala lagi datang buku yang sana untuk mencocokkan ini. Paling ada beberapa yang agak-agak susah. Kan begitu, Bang Juma. Terus nanti kayak mana Al-Quran kayak gitu? Rumit kali kan? Iya, makanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran tidak tersusun seperti buku cerita. Kalau di kitab ibu kan memang tersusun. 1.700 lamanya tersusun kitab saudara. Disusun konon 40 orang lebih. Tapi kita nggak tahu siapa aja orangnya itu. Lalu kemudian disusun seperti cerita. Artinya kitab Anda kalau kita lihat itu turun sekaligus. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak. Apa yang terjadi kemudian turun wahyu untuk menjadi solusi. Turun wahyu beransur-ansur. Dan itu tidak tersusun satu surah membahas tentang sholat semua. Sedangkan Al-Quran itu tidak tersusun, beransur-ansur diwahyukan
umat Islam masih malas belajar. Bagaimana seandainya dia sudah berbentuk cerita? Nggak dibaca lagi karena mereka sudah langsung paham. Al-Quran itu salah satu hikmahnya diwahyukan berangsur-angsur agar umat Islam itu mentadaburi, mengkaji Al-Quran. Maka Al-Quran itu minta dikaji. Tidak dihindari, dia dikaji gitu. Nah, umat Islam yang awam itu bertanya kepada guru, tidak berguru sendiri. Itu umat Islam. Makanya ada yang disebut majelis taklim, ada di pesantren-pesantren, mereka mendapat kajian-kajian para ustadz, para ulama. Tapi kalau untuk tampil menjadi seorang pengkritik Quran, tidak bisa. Karena ilmunya nggak ada. Seperti itu, Bu. Kalau di tempat Ibu ya silakan aja. Mau orang Kristen tak perlu guru, mau belajar Bible sendiri bisa, ya silakan. Ya itulah, mungkin itu adalah kelebihannya Bible. Kalau Al-Quran enggak. Karena Al-Quran itu harus betul-betul orang yang mumpuni untuk kemudian menerangkan Al-Quran. Nah, siapa yang ditugaskan kemudian untuk belajar Quran? Semua umat Islam. Tidak ada istilah ini guru, ini murid, tidak ada. Semua umat Islam diperintahkan untuk menjadi guru. Untuk itulah kemudian mengawalinya dengan belajar. Makanya umat Islam itu sibuk mengkaji Quran, orang-orang di luar Islam sibuk mencari duniawi, menemukan temuan-temuan yang luar biasa yang dibutuhkan kehidupan manusia. Begitu mereka sudah temukan, kami tinggal beli. Jadi kami dapat dua, dapat akhiratnya, dapat dunianya. Nah, akhirat kami dapatkan dengan mengkaji kitab suci Quran. Begitu kami butuh HP, kami tidak perlu sibuk mencari seperti apa HP versi Islam. Kita orang Kristen bikin HP, oh umat Islam juga harus temukan HP. Umat Islam, umat Kristen bikin komputer, Islam juga harus bikin komputer. Oh tidak, biarkan kami sibuk dengan kitab suci kami, teman-teman Kristen sibuk melakukan temuan-temuan. Begitu ada temuan ya kami beli, halal kan? Nah kami dapat dua, kitab suci yang kami pahami, ya masalah duniawi kami tinggal beli, gitu. Itu hikmahnya, Bu. Oke, mungkin cukup dari saya, teman-teman sekalian. Di sini udah jam 12 lewat 16 menit. Saya pamit undur diri. Silakan rekan-rekan sekalian dilanjutkan untuk saling belajar, tanya jawab, belajar bersama. Jangan ada tendensi kebencian, ya pola yang kemarin-kemarin ya mungkin kita salah, keliru, khilaf. Ya sekarang kita rubah sedikit-sedikit untuk saling mengisi, mengkaji keilmuan. Saya rasa malam ini kita sangat luar biasa. Ibu Darni ketika menemukan teman yang keliru diingatkan, begitu juga sebaliknya ketika di hari Kristen ada yang keliru kita ingatkan juga seperti itu. Gak perlu ada saling mencaci maki dan apalagi nyerang-nyerang pribadi. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian yang berafiliasi dengan Komal kita ini, baik di channel Zulkifli Abbas, channel daripada Bang Handis Lebes. Sahabat-sahabat, teman-teman, Bu Darni ada channel YouTube, Bu Darni? Nggak ada. Kenapa nggak buat, Bu, supaya materi-materi Ibu itu bisa disaksikan banyak orang gitu? Nggak pandai aku. Ibu, Aku bodoh. ya mintalah sama teman kita. Iya, nggak pintar aku. Janganlah. Ibu minta supaya kajian-kajian Ibu ketika kita berdialog, Ibu menerangkan tentang Bible itu banyak disimak. Ibu sudah tidak ada di atas dunia ini, orang-orang Kristen masih dapat pelajaran dari ilmu Ibu yang Ibu sampaikan. Itu loh manfaatnya. Karena udah banyak di YouTube, udah kusimpanin, udah kusimpan, udah kukirimi ke WA grupku. Ini aku loh bersama teman-teman Muslim, udah gitu-gitu. Makanya sampai udah kuajak-ajak. Makanya udah ada beberapa pendeta-pendeta masuk ke ruang TikTok, tapi nggak masuk ke sini. Aku yang nyarankan itu. Sekarang mereka ada yang nyanyi, ada yang jangan nyanyi Pak Pendeta. Kalau berani masuk ke room debat diskusi lintas agama. Iya, bagus. Tapi belum ada orang itu yang mau. Bagus. Hanya Iya, aku nanti yang berani. pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. Mantap. Oke. Gurunda, informasi terakhir Gurunda, bahwasanya skor 18-0 ya untuk Muslim. Ya. Indonesia lawan apa? Palestina katanya ya. Ini malam. Betul. Bola. Oke, itu. Bola maksudku.
Oh iya iya iya. Oke, saya rasa gitu ya, rekan-rekan sekalian. Bu Darni, sekali lagi mohon maaf ketika ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Pak Oke, saya pengikut juga mau jalan pamit ya, kebenaran, Saudara Bro John. Suma Iya, dan saudara-saudara iya yang Pak, lain iya ya. Pak, sehat selalu Bro Pak. Handi, ya, Iya, oke iya. ya, saya mau pamit ya. Bu Darni tetap di sini, Makasih Bang Mengikut. Saudara. Terima Iya, kasih ya Saudara John tetap di sini. kesempatannya. Saya juga tetap di sini. Saya tidak turun kecuali Oke. ada yang mau naik, saya boleh diturunkan. Oke, shalom. Tapi saya tinggal menyimak Assalamualaikum sampai ya. saya tertidur. Ya. Waalaikum Pak, sehat selalu. Baik, rekan-rekan sekalian, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Ada yang bertanya, kenapa cuman Indonesia, kenapa cuman Islam? Saya katakan, kalau saya katakan jayalah Indonesiaku, itu artinya jayalah semua rakyat Indonesia, tidak terlepas Amin. apapun agamanya, gitu maksudnya. Amin, Kan ya Rabbal rempong kali Alamin. kalau kusebut semua, jayalah Islamku, jayalah iniku. Ya cukuplah jaya Indonesiaku untuk mewakili semua rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Wabarakatuh, Gurundaku, Masya Allah. Lanjut Bang Sidik. Andi. Bilanglah Silakan. merdeka gitu, Bang Juma. Silakan Bunda Merdeka. Rama, silakan. Lagi baring sedikit nih. Bang Sidik, jangan tidur dulu Bang Sidik. Merdeka, merdeka, merdeka. Emang Gurunda Jangan udah mau turun ya? Iya. Enggak turun beliau. Dia Beliau nemenin cuma saya tidur. cuman Istirahat. Iya, istirahat dulu aja. Istirahat. Silakan Bunda Rama. Apa ya? Apa yang mau kita bahas? Hanya aku Kristen. Kira-kira apa ya? Bunda, apa yang bisa kita Itu bahas nih? Bang John tadi belum kelar kayaknya. Bunda Rahma. Oh ini Tadi Bang John. tadi. Oke lah, Bang John. Yo. Ngantuk. Ada yang mau ditanyain lagi? Tidak? Lanjut. Oh ya. Oh Bang Riko mau naik sebentar. Oke. Bentar Bang Riko. Bentar ya, semuanya iklan sebentar Ibu. Ada teman aku, saudara aku, Bang Riko, sebentar aja. 5 menit Ya paling. boleh. Silakan. Jadi begini ya. Belum ya? Bentar Bang Andi, ini Bang Riko sebentar mau 5 menit iklan. Silakan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Dari saya Riko Ferdinand Swapa dari Bangka Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan Pulau Belitung. Yang berminat silahkan follow kami, lalu WA kami ada di bio ya. Yang kami jual adalah pempek sutra ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, otak-otak tenggiri, cakian tenggiri, terasi udang dari Belitung, dan kopi kongji khas Pulau Belitung. Yang berminat silahkan ya follow kami, lalu DM kami, dan WA kami ada di bio itu. Insya Allah kami amanah dan halal. Bang Juma tambahin dikit. Oten-oten tenggiri itu ada yang ditulis di bawah. Oten-oten tenggiri katanya. Otak-otak. Aduh, batuk-batuk. Ini ada yang nulis otak ini. itu. Jangan gitulah. Bang Andi, Ada tambah yang Bang Andi. di bawah loh. Di bawah ada yang nulis pas ku baca. Ketawa aku ya. Bang Andi tambahin. Oten-oten tenggiri apa pula itu. Ah. Bang Andi itu disapa sama Bang Riko tadi Bang Andi. Bang Disapa Andi sama Bang tambahin Riko. dikit. Oh ya, nggak lagi jauh kali perangkat. Bang Zuma. Ya makasih ya Bang Riko. Ya, ini yang ya itu tuh yang mau beli apa namanya cemilan ya, cemilan dari Bangka ya Bang ya. Iya, Bang Riko Bangka ya? Belitung. Jangan, tidak bisa Oh, Bangka COD ya. Belitung, ya. Langsung aja ke WA aja. Jadi saya gampang itu informasikannya. Oh iya. Nah itu ada nomor WA-nya di bio ya. Semua ya Ikhwan Fillah yang di bawah ya. Iya, nggak bisa COD ya. Oh gitu ya. Terus follow juga akun yang di atas juga ya. Iya. Lanjut. Terima kasih, host.